Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Eksplorasi dan Visualisasi Data dengan dosen pengampu Bapak Agung Satrio Wicaksono. Di sini kami akan menerangkan tentang materi prinsipal komponen analisis atau PCA. Dengan saya Dinda Dewi Anugrah Pertiwi dan rekan saya ada Kinantita Asmaraning Tias, Raffi Ramadan Asyidiki, Syukron Faiz, serta Muhammad Fabian Renhard Delano. Di sini ada beberapa komponen pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada materi pembahasan, tiga ada pembahasan, empat kesimpulan, dan yang terakhir kelima adalah penutup. Selanjutnya, pada pendahuluan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Dalam dunia industri, makanan dan minuman, kualitas produk merupakan faktor krusial yang menentukan kepuasan konsumen serta keberhasilan pemasaran. Industri anggur khususnya sangat bergantung pada berbagai faktor kimia dan fisik untuk menentukan mutu produknya. Masalah yang timbul dari banyaknya fitur dalam data adalah meningkatkan kompleksitas adanya redundansi antar variabel. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan cara mengubah variabel asli menjadi sejumlah kecil variabel baru yang saling ortogonal, yang disebut sebagai prinsipal komponen. Komponen-komponen ini mewakili sebagian besar variansi dalam data, sehingga memungkinkan penyederhanaan struktur data tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Memanfaatkan PCA untuk menganalisis dataset kualitas anggur merah yang memuat berbagai fitur fisik dan kimia dari produk. Melalui penerapan PCA, diharapkan dimensi data dapat dikurangi dan struktur utama dalam data dapat diidentifikasi. Selanjutnya, rumusan masalah dalam pembahasan terkait prinsipal komponen analisis atau PCA sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsipal komponen analisis atau PCA dapat membantu menyederhanakan dimensi data kualitas anggur merah secara efektif tanpa menghilangkan informasi yang signifikan. Yang kedua, bagaimana cara menafsirkan vektor eigen yang dihasilkan dari PCA terhadap data kualitas anggur merah. Selanjutnya, adapun tujuan dalam pembahasan terkait prinsipal komponen analisis atau PCA sebagai berikut. Yang pertama, untuk menerapkan metode prinsipal komponen analisis atau PCA pada data kualitas anggur merah guna menyederhanakan jumlah variabel secara efektif dengan tetap mempertahankan sebagian besar informasi penting dalam data tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui cara menafsirkan vektor eigen yang dihasilkan dari PCA terhadap data kualitas anggur. Selanjutnya, yaitu ada materi pembahasan di mana akan menjelaskan tentang penjelasan dari PCA, rumus dan kelebihan dan kekurangan dalam PCA. PCA atau Principal Component Analysis adalah PCA, Principal Component Analysis, dipelopori oleh Carl Pearson pada tahun 1901 untuk mengubah non-stokastik. Analisis komponen utama merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengubah sebagian besar variabel asli yang saling berkorelasi menjadi satu variabel baru yang jumlahnya lebih kecil dan saling bebas, di mana komponen utama yang dihasilkan merupakan kombinasi linear dari peubah-ubah yang diamati, di mana setiap komponen memuat informasi dari seluruh peubah dengan bobot tertentu. Setiap komponen utama bersifat ortogonal atau satu sama lain, artinya tidak berkorelasi dan tidak memiliki informasi yang tumpang tindih.
Adapun berikut untuk rumus dari komponen utama sendiri. Selanjutnya, kelebihan dari PCA yaitu yang pertama, maksimum beragam dalam dimensi yang terbatas. Yang kedua, optimal untuk prediksi linear. Dan yang ketiga, komponen saling ortogonal. Serta yang keempat, tanpa perlu praparameterisasi. Dengan kekurangan PCA, yaitu satu sulit diinterpretasikan, kedua sensitif terhadap skala variabel, yang ketiga tidak menangkap non-linearitas, dan yang terakhir adalah elemen noise dan outlier pada komponen ke akhir. Lalu yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang dimana di sini akan membahas tahapan melakukan PCA. Di sini terdapat diagram alir untuk tahapan melakukan PCA dan di sini ada sintaks untuk melakukan analisis PCA di RStudio, yang dimana yang pertama kita harus menyiapkan beberapa package, yaitu ada faktor ekstra, ada core, ggcore plot, ada faktor miner, serta ada PSYCH, yang dimana faktor ekstra tersebut digunakan untuk memvisualisasikan analisis multivariatnya atau PCA-nya. Lalu untuk package core digunakan untuk menghitung, memanipulasi, serta memvisualisasikan korelasi. Untuk package ggcore plot digunakan untuk visualisasi matriks korelasi. Lalu package faktor miner digunakan untuk analisis multivariat. Lalu package yang terakhir yaitu PSYCH digunakan untuk analisis psikometrik dan statistik deskriptif. Yang dimana pertama kita menginput datanya. Di sini kami menggunakan data wine, kita memasukkan dengan file CSV. Lalu setelah dimasukkan, kami mengambil variabel numerik saja dari data tersebut. Setelah diambil variabel numerik saja, di sini kami melakukan standarisasi data dengan fungsi scale. Lalu setelah itu kami uji KMO dengan pakai fungsi KMO. Lalu kami mengambil nilai MSA per variabelnya. Setelah diambil MSA per variabel ya, kami juga mengecek min setelah dilakukan standarisasi dan standar deviasi juga. Lalu kami membuat matriks covariance-nya dengan fungsi COV dan core plot. Lalu kita di sini mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Setelah mengambil nilai eigen dan vektor eigen, di sini kita memilih komponen utamanya. Lalu kita membuat model PCA-nya dengan fungsi PCA. Serta di sini kami melihat nilai eigen dan vektor eigennya lagi setelah pemodelan dari PCA tersebut. Berikut kami buat visualisasi dengan script plot dengan fungsi FVIZ EIG. Baik, selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan, di mana nanti akan membahas terkait hasil dari perhitungan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Berikut adalah data yang ditampilkan berdasarkan sintaks yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana terdapat beberapa variabel, salah satunya adalah fixed acidity. Lalu berikut juga ada data dari hasil standarisasi.
Nah, berikut adalah hasil dari perhitungan nilai eigennya sendiri. Dari hasil sintaksnya sendiri didapatkan beberapa nilai eigen dari data wine tersebut, yang dimana ini menunjukkan bahwa komponen utama pertama memiliki nilai eigen lebih dari sama dengan 1, yaitu sebesar 3,12 dan 1,22. Nah, berdasarkan hal tersebut, hanya keempat komponen ini yang layak dipertahankan karena mampu menjelaskan variasi total data. Hal ini menunjukkan sebagian besar informasi dari 12 variabel dapat diringkas secara efektif hanya dengan 4 komponen utama. Lalu ada juga hasil dari PCA-nya itu sendiri. Berdasarkan hasil PCA-nya, komponen utama pertama PC1 memiliki kontribusi terbesar yaitu 48,79%, diikuti oleh PCA3 yang artinya kedua komponen ini sudah bisa menjelaskan sebagian besar variasi data. Komponen lainnya memiliki kontribusi kecil dan beberapa bernilai negatif yang hanya menunjukkan arah pengaruh variabel terhadap komponen. Nah, visualisasinya cukup menggunakan PC1 dan PC3 untuk melihat pola dan pengelompokan antar sampel. Berdasarkan hasil PCA tersebut, dimensi pertama itu sebesar 26% dan yang kedua itu 20%, yang merupakan dua komponen utama yang bersama-sama menjelaskan 46,69% variasi data. Variabel yang paling berpengaruh di DIM1 adalah citric acid dan density, sedangkan di DIM2 didominasi oleh volatil asidi. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut punya peran besar dalam membedakan karakteristik sampel pada data yang dianalisis. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan pada PCA ini. Berdasarkan hasil PCA terhadap data kualitas anggur merah, diperoleh bahwa proses standarisasi data berhasil menyetarakan skala antar variabel sehingga hasil analisis menjadi representatif. Tiga komponen utama pertama mampu menjelaskan total 58,71% variansi data yang ditandai dengan penurunan tajam kontribusi mulai komponen keempat pada skor plot. Variabel fixed acidity, citric acid, dan density memiliki kontribusi besar terhadap komponen pertama. Sedangkan volatile acidity dan total sulfur dioxide mendominasi komponen kedua. Secara keseluruhan, PCA berhasil menyederhanakan data kompleks menjadi lebih mudah dianalisis sekaligus memberikan gambaran faktor-faktor utama yang mempengaruhi kualitas anggur merah. Oke, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.